mendampingi selama 4 bulan terakhir ini. Saya akan mulai dari sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Sani Mauk yang berbaju pink. Terus yang kedua ada Maria dan Sana yang berbaju hitam. Yang ketiga saya sendiri Natalia. Yang keempat Prima Maya Lestari yang berbaju pink. Saya akan mulai menjelaskan dari sejarah Sanggar Dukun Maharani oleh Saudara Elin yang akan menjelaskan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah Sanggar Jemputan Maharani berdiri pada akhir tahun 2010 dan awal tahun 2011 oleh Ibu Maharani. Berawal dari pelatihan yang dilaksanakan di Kelurahan Tuan Ibu Maharani, berniat untuk membuka usaha di bidang batik khususnya jemputan yang diberi nama Sanggar Jemputan Maharani. Berlokasi di Jalan Togor nomor 67, Celebang, Tubanan, Umbul Harjo, Yogyakarta. Pada awal didirikan hanya memiliki 2 karyawan, namun sekarang Sanggar Jemputan Maharani sudah memiliki karyawan sebanyak 40 orang. Oke, baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya kita masuk ke slide berikutnya. Di sini kita akan mengetahui proses produksi. Yang pertama ada pembuatan pola sampai hasil produk yang sudah jadi. Di sini kelompok kami ini memulai memfokuskan pada aspek pemasaran sama aspek keuangan. Jadi yang ini perlu siap juga, ada motif tumbal, warna warna, motif burung besar, motif tumbal, tuan muda. Selanjutnya di sini ada sumber pendapatan orang yang dijelaskan oleh Saudara Maya. Ya, sumber pendapatan modal berawal dari modal sendiri, yaitu sebesar 200.000. Uang yang diperoleh dari pendapatan itu digunakan untuk membayar gaji karyawan dan juga sebagai kas. Terima kasih, saya persilahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Ini kita akan masuk pada aspek pemesanan atau ini masuk dalam marketing mix yang akan dijelaskan oleh Saudara Sandi Sarince. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Fokus kami sebenarnya ada 2 aspek, yaitu keuangan dan pemasaran. Nah, pemasaran saya akan jelaskan yang pertama, yaitu bagian pemasaran. Untuk pemasaran itu lebih fokus saja pada marketing mix, yaitu terdiri dari 4 variabel. Yang pertama itu produk, yang kedua itu price, yang ketiga itu place, yang keempat itu promotion. Untuk produknya bisa dilihat pada slide sebelumnya yang dijelaskan oleh teman saya Natalia, sudah siap jual. Nah, untuk harganya itu dari 125 sampai dengan paling mahal itu 500.000. Cuman itu belum semuanya, soalnya untuk harga itu tergantung untuk penentuan harga itu semakin tinggi harga itu berkaitan sama semakin sulit desainnya. Itu juga pada panjang kain. Kalau misalkan panjangnya itu 2 meter, itu harganya itu sekitar mulai dari 125 sampai 250. Perbedaan harga juga terletak pada perbedaan motifnya. Yang ketiga itu tempat. Place itu tempatnya itu di Celebang Tahunan, Umbul Harjo, Yogyakarta, lebih tepatnya di belakang Taman Pahlawan. Untuk tempat yang ekspansi seperti itu tidak ada, soalnya ibu
membangun usaha itu mensejahterakan masyarakat sekitar. Jadi ibu tidak mau melakukan ekspansi ke tempat-tempat lain karena pengen tempatnya itu dikenal. Yang kedua itu bagian keuangan. Untuk keuangan, selama proses pendampingan itu yang kami lihat masih menggunakan sistem hubungan sederhana, bahkan tidak ada, dan penulisannya itu masih menggunakan nota belanja. Itu seperti yang ada di slide, itu semua pencatatannya ditulis seperti itu. Misalnya ada pembelian, ditulis pembelian itu kainnya dengan nama apa, terus panjangnya berapa, jumlahnya berapa, harganya, terus totalnya. Semua transaksi itu dicatat berdasarkan hanya pada nota. Jadi tidak ada misalkan ada misalnya notanya itu hilang atau apa, itu tidak ada backupnya lagi. Nah, untuk itu kami memilih pada aspek keuangan itu kami melakukan pendampingan agar melakukan memberikan pencatatan pembukuan yang sederhana, namun lebih baik daripada harus menulisnya pada nota. Itu bisa dilihat pada slide yang ada. Kalau yang di sini itu pencatatan transaksi di bulan Oktober. Kami masuk pertama itu pada bulan Oktober. Kami melakukan pendampingan pertama itu bulan Oktober. Jadi kami mulai melakukan pencatatan itu di bulan Oktober. Itu transaksi di tanggal 8 itu anggap saja transaksinya mulai pembeliannya tanggal 8 Oktober. Itu pembelian oleh atas nama Ibu Siska dengan penelitian membeli jemputan warna-warni, panjangnya 2 meter, dan seterusnya. Ini kami menulisnya karena transaksi pembelian akan dimasukkan dalam transaksi pendapatan. Jadi terdapat kas sama pendapatan. Karena pendapatan menambah kas, maka kasnya di debit, pendapatannya di kredit. Ini merupakan contoh transaksi jurnal sederhana. Ini kami lakukan terus sampai bulan Desember. Terakhirnya bulan Desember. Namun nanti ini belum selesai karena belum ada laporan terakhir, mulai dari pencatatan lebih lambat, neraca dan lain sebagainya akan kami lakukan untuk lebih tepatnya nanti di UAS. Kalau untuk marketing itu kami mendampingi juga, kami melakukan promosi di Facebook. Itu contohnya seperti pada slide ini. Di sini saya juga ingin menyampaikan kalau ada peningkatan dari penjualan di bulan Oktober sama bulan November. Itu kami mereka mendapat keuntungan itu, penjualannya itu kalau tidak salah 200 lebih produk yang terjual. Terus itu dalam 1 bulan. Terus dari produk itu kami kurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku seperti kain, cat, warna. Terus juga digunakan untuk bayar gaji karyawan sebanyak 40 orang itu gaji tetapnya ada 6 orang. Itu 800, sisanya itu tergantung mampu menghasilkan berapa, mampu buat berapa. Kalau yang seperti marketing tadi kan sudah dipromosikan di Facebook. Kami kebetulan belum sampai Instagram karena ibunya itu terlalu sibuk dan tidak ada tenaga untuk itu. Jadi kalau misalnya kamu mau promosi di Instagram, takutnya tidak handle, nanti habis kami promosi mungkin berhenti di situ, tidak akan ada yang melanjutkan karena memang ibu tuh dia kan maksudnya menghandle semuanya itu, mulai dari keuangan juga bisa juga dia, makanya waktunya itu tidak terbagi. Mungkin saya bisa menjelaskan seperti itu, selanjutnya saya akan kembalikan kepada Maria sebagai moderator. Mungkin ini hasil
proyek kebarusan yang kami jalan dampingi selama beberapa hari. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Saya mau bertanya sedikit kepada kelompok kalian, apa kendala kalian ketika berkunjung ke usaha jumlah mahal? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kendalanya saat itu dalam proses keuangan. Soalnya apa? Semua transaksi yang telah dilakukan tidak semua terdata di nota. Kadang-kadang tidak tertulis, terus ibunya hanya face to face sama konsumennya, belum didata masuk ke nota pembelanjaan. Itu mungkin kendala kami. Terus masih ada banyak produk yang belum mungkin tidak bisa menambahkan. Ini kendala lain itu seperti kami kan sebenarnya pendampingan, jadi kami hanya tentang pemasaran sama harusnya cuma fokusnya pada pemasaran sama keuangan. Cuman karena ada saat tertentu itu ada kayak pembelian banyak, ada yang datang beli itu banyak, nah kami juga harus menghandle seperti membantu menjual, terus misalnya menulis transaksi dalam nota sebelum masukkan pada pembukuan. Terus kami juga membantu mendata produk-produk yang maksudnya yang sudah jadi yang ada di toko itu, misalkan yang sudah terjual, terus biar membedakan masih stoknya masih berapa. Nah kami juga membantu di bagian SDM itu mencatat kayak misalnya kalau dia kerja serabutan kan tergantung yang harinya dia bisa berapa, dia bisa buat berapa. Nah jadi itu tuh harus dicatat, soalnya di buku per orang. Jadi kalau misalkan ada 40 karyawan, maka ada 40 buku di situ. Jadi terkadang ibu juga lupa, karyawan itu siapa saja, terus mendata. Soalnya kan tidak semua buku tuh ada namanya. Nah, terus kalau kendala lain, kalau untuk kendala saya rasa itu saja. Tadi yang sudah dijelaskan Mbak Natalia itu kan banyak pembelian sebenarnya. Misalkan ada 10 juta, ada misalnya sehari itu ada 10 juta, misalkan ada pembelian berjumlah 10 juta, tapi tidak semuanya tercatat dalam nota. Misalnya karena buru-buru, karena misalnya terlalu banyak pelanggan jadi buru-buru, mereka cuma kasih saja kasih langsung bayar saja tanpa ada nota, jadi tidak tercatat dengan rapi. Makanya nanti di UAS itu kami akan lampirkan juga produk yang terjual, tapi yang tidak terjual itu berapa. Cuman itu juga belum pasti, soalnya kami memperkirakan saja. Cuman terjadi peningkatan, kurang lebih seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman. Kalau tidak ada ya mungkin kami cukupkan sampai sini saja. Terima kasih, sekian, terima kasih hasil presentasi. Mungkin kurang lebihnya kami minta maaf, Pak. Sekian.